Mas. Ini Bintuni, kita bicara Bintuni, kita bisa ekspor ke dalam, ke Babo, ke 24 distrik yang ada di Kabupaten Bintuni. Soalnya tadi mikirnya saya di Bintuni aja. Enggak, toh kita bisa ekspor final. Jangan kita impor terus dong. Tuh, 3 ton kali panen. Siang, salam untuk semua, Barakallahu fi umrik untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau jalan-jalan ke SP, mau ketemu sama teman saya di sana. Ya sedikit ada keperluan untuk ngobrol-ngobrol lah. Nanti. Eits, sebelum lanjut ke tujuan utama, saya ingin mengajak jalan-jalan dulu untuk melihat-lihat sekelumit pemandangan di Bintuni. Nah, kebetulan ini ada teman-teman yang lagi foto-foto di bangunan Toraja yang ada di kota Bintuni, tepatnya di Tanah Merah. Check it out. Sekarang sudah sampai guys. Di sini ada beberapa teman saya juga. Cuma sekarang sudah lihat rumah Toraja. Oh yuk, ini kayaknya nggak rumah deh, tapi ya semacam apa ya? Nggak tahu deh apa namanya. Nah, halo semuanya. Sorry berantakan, rambut belum dirapikan juga nih. Nah, coba kita lihat bangunan ini seperti apa. Ada juga anak Toraja di sana. Nah, nanti kita tanya seperti apa sih maksudnya bangunan itu. Mungkin dia tahu. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa kesini ya guys. Oke, mana anak Toraja? Aku lah. Oh ya, nanti bisa tanya ya dikit ya. Itunya nggak kelihatan kak. Orang Toraja kan harusnya tahu ini seperti apa sih bangunan. Maksudnya bukan seperti. Cantik nih yang di sini. Tunggu segini saja. 1, 2, 3. 1. Coba bisa jelasin sekali lagi mas, tongkonan Ini apa? tahu mas, tadi dia jelasin tapi dia pura-pura. Tongkonan itu untuk tamu. Yo, Terus apa lagi tadi? 1, kalau 2, lembung 3. untuk tempat dapur. Oh, misalkan. lembung itu dapur. Kebalik. Oh, Lembung. terbalik. Kalau di Oh, tempat terbalik. saya ada itu namanya lumbung ya. Namanya lumbung ya, itu tempatnya padi itu biasanya. Iya, tempatnya padi. Betul. Padi Kalau di Toraja juga sama. Ini Lembung lebih itu tahu, Mas. tempatnya Toraja. Ini Apa? Saya Manado. Oh, Manado. Bus. Ini yang Manado. Aneh nih anak. Dia yang Toraja tapi nggak tahu. Iya memang. Saya ini padi. KW dia KW. Oh iya dia kan campuran bro. Saya Korea. Mungkin kelahiran di sini juga. Sini, Anak sini, Papua sih sebenarnya. Oke deh. Yuk. Aku rasa sekian dulu deh. Lanjut ke tempat lain, ke teman saya tujuan utama yaitu ya pokoknya my friend. He is my belong friend yang cukup lama saya kenal dan dia cukup baik. Oke teman-teman, sekarang sudah sampai di tujuan utama. Setelah saya sedikit bawa ke ya untuk perkenalan di kota apa namanya Bintuni lah. Ada juga rumah Toraja juga tadi. Nah, sekarang sudah sampai. Sebenarnya tadi tidak janjian, tapi ya saya di jalan tadi sempat takut apakah akan sampai kemudian bisa ketemu apa enggak. Tapi syukurlah bisa ketemu di sini. Oke, lanjut lagi. Sorry teman-teman tadi sempat ada kendala soal teknis. Gimana bro ini soal apa ngomong-ngomong soal apa namanya kondisi kampung itu kan memang sebenarnya dibalik kampung yang kecil itu ada potensi yang sangat besar sekali. Kenapa potensi yang sangat besar sekali? Ya kita pikir aja lah secara logika bahwa di kota itu kebanyakan barang-barang disuplai oleh kampung gitu. Terutama adalah kebutuhan pokok di situ. Entah beras, entah sayur mayur, entah apa dan sebagainya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita semua, oleh masyarakat, oleh pemerintah juga di situ. Nah, kendala-kendala apa yang ditemukan di kampung pertama kali masuk? Kendala baik. Kendala yang jelas pertama ya SDM ini sangat menjadi kendala yang luar biasa. Karena kan memang selama masuk di dalam pemerintahan terus pemerintahan kampung itu
kurang lebih 1 tahun lebih ini saya belum mendapat pembinaan dari pemerintah di atasnya, sehingga memang rata-rata pemerintah kampung itu, aparat kampung terkhusus semua otodidak. Ya, otodidak. Syukur-syukur yang masih berumur-umur yang produktif, jadi bisa mencari referensi dari Google, dari Facebook, dari mana-mana. Terus gimana buat aparat-aparat kampung yang sudah lanjut, sudah usia-usia tidak produktif, itu kan akhirnya banyak pemerintah kampung ini tidak bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Di sini banyak mangrove, lahan kosong dan sebagainya, termasuk dan kesuburan tanah cukup bagus kok di sini. Aku rasa ya kan, supaya kampung itu memiliki kesempatan lebih besar untuk membangun. Gagas soal Pinang, Bang. Menarik ini gagasan Pinang bro. Soalnya apa ya? Pinang ini kan Saya kira di pinggir-pinggir jalan ini aja misalnya itu dari kan banyak lorong di sini, kanan kiri ditanam pinang. Selain membuat pemandangan yang cukup indah, kondisi juga lebih adem di sini. Di sisi lain juga Bintuni, saya lihat ketika saya masuk pasar itu bro, itu banyak ini pedagang-pedagang itu mendatangkan pinang dari Sulawesi, itu pinang kering gitu ya kan. Sementara yang lebih mahal itu harganya adalah pinang basah. sudah basah. Nah ini kan menarik sekali untuk dibahas kan. Perkara kecil soal pinang saja, tapi bisa memberikan omset buat kampung sebenarnya di situ. Ya enggak? Jadi dari tahun 2019 saya sudah punya pemikiran soal ini, bro. Pemikiran pertama saya berpikir, loh, kenapa sih itu di pinggir-pinggir jalan ditanamin pohon-pohon, begini kalau kering apa nggak jatuhin orang tuh? Pertama gagasannya saya membahas soal dari SP4 ke SP3. Saya, mama mertua saya di SP3, setiap kesana pasti saya berpikir, ini kenapa ya kalau nggak tanam pinang aja? Kok tanam pinang apa nggak luar biasa ini, kita bisa dipanen, paling tidak masyarakat Bintuni yang mau makan pinang tidak susah. Gagasan sederhananya seperti itu. Setelah saya dalami, teliti, saya melakukan pengamatan, loh, kenapa tidak ditanam di dalam kampung saya? Apalagi kan saya di sini aparat kampung. Kenapa saya tidak tanam? Kampung saya itu dari satu jalur, dari depan ke belakang kurang lebih panjangnya 600 meter. 600 meter, jika kita menanam pinang berjarak 4 meter, berarti kurang lebih kan Jarak 100 tanamnya. Soalnya kita buat 4 meter, itu kita butuh 150 dalam satu lajur. Sedangkan masuk ke dalam jalur ada kiri kanan, berarti 300 buah. Ini satu jalur aja saya hitungnya. 300 pohon kita akan tanam. 300 pohon kita tanam. Kalau satu pohon akan menghasilkan 1 kilo, 1 kilo saja. Berarti dalam satu kali panen bisa memanen 300 kilo. 300 kilo apa ini pinang. Nah, sekarang kalau 10 jalur, apa nggak 3 ton? Coba. Bintuni udah mabuk pinang. Bintuni nggak perlu lagi ambil pinang jauh-jauh. Memang ini butuh waktu, tapi saya yakin ke depannya Bintuni malah bisa jadi pengekspor pinang. Ya toh? Kira-kira kalau mau diekspor di mana? Kita bisa buang ke Manokwari. Oh iya, Sorong? betul. Papua luas. Papua luas. Ini Bintuni, kita bicara Bintuni, kita bisa ekspor ke dalam, ke Babo, ke 24 distrik yang ada di Kabupaten Bintuni. Soalnya tadi mikirnya saya di Bintuni aja. Enggak, toh kita bisa ekspor pinang. Jangan kita ngimpor terus dong. Tuh, 3 ton. 3 ton deh. Kali panen. 3 ton, kalau harganya 1 kilo itu kita ambil murah saja. Oke. Anggap saja 5.000 1 kilonya. Berapa juta yang dihasilkan? Iya, paling tidak, kalau dikelola oleh BUMDes kampung akan bisa mendapatkan berpuluh-puluh juta dalam sekali panen. Kalau satu bulan panen 2 kali, sudah kalikan aja. Jangan kaget kalau Bintuni bisa Iya, betul. terkhusus kampung saya, Kampung Banjarosei, bisa ngekspor pinang, udah banyak. Iya kan? Apa nggak luar biasa? Nanti ada namanya itu apa? APBDes. APBDes ini adalah anggaran pendapatan desa di situ. Ini spesial untuk pinang buat PAD. SP4. Kenapa tuh desa PAD SP4? Ngobrol-ngobrol sama Agus ini. Bisa dari pinang. Dan saya yakin ini bukan sesuatu hal yang mustahil selama memang di manage dengan baik,
Aha. dilaksanakan dengan baik, dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang baik. Saya yakin niat baik akan selalu dipermudah oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin. Semoga terwujud. Amin. Terima kasih, mohon doanya. Ini kita berhayal aja Iya, dulu ya. semoga obrolan kita berdua ini Walaupun kita berhayal, siapa tahu bisa apa namanya menjadi inspirasi buat semuanya, ya kan? syukur-syukur. Bisa menjadi nilai tambah buat desa di situ. Artinya gini bro, di sini kalau kita ngomongin Pinang dan ngomongin desa atau kampung ya kalau di sini ngomongnya. Kampung. Di sini kan juga ada ibu-ibu PKK nih, ya kan? Ibu-ibu PKK di situ ada pengurus-pengurusnya, ada ibu-ibu rumah tangga yang terlibat, yang bisa dilibatkan juga. Aku rasa nggak ada salahnya loh bro. Ini kalau dana kampung ini kita kasih buat mereka juga untuk tanam pinang, iya kan? Ya, Ya nggak? jadi begini, supaya Atau kalau gimana? itu Coba nanti lu kita bayangin. masukkan ke itu saja. Kalau bicara masa ibu PKK kan mereka sudah dapat uang operasional. Per tahun itu ada. Di SP4 kurang lebih 30 juta per tahun. Tetapi bicara masalah pinang ini harus di-manage dengan satu badan supaya kedepannya itu bagus. Supaya jelas, oh pinang ini kalau panen store-nya kemana? Oh ya. Tuh. Jadi pinang ini ditanam oleh kampung di setiap Ya, di setiap depan sepanjang jalan, ya, sepanjang ya kan? lahan warga. Kanan kiri Ya. jalan memberikan nuansa ya memang ini menarik bro. Karena SP4 jadi kampung pinang dong. iya. Selain padi, jadi SP4 itu padi, Oh iya. kepiting, Kepiting, ikan. kepiting. Nah, terus bisa lagi berikutnya. Pinang. Ayo kita main ke kampung Pinang. komplek banget di sini. Udah luar biasa. Iya. Itu kiri kanan semua ada pinang. Ini baru 10 jalur sudah segitu. Belum lorong yang pinggir dan tengah. Pinggir dan tengah itu ada kurang lebih 2 kilo. 2 kilo, 2.000 meter. Kali 2 berarti 4.000. 4.000 dibagi 4 berarti 1.000 pohon. 1.000 pohon kali 4.000. 4 berarti 4 ton, berarti 7 ton. Mabuk banget. Pokoknya mau makan pinang, Kalau atau untuk- obat. Kalau untuk memenuhi kebutuhan di Bintuni sendiri mabuk, apalagi semua kampung seperti itu ya. Nah, coba. Semua kampung di Bintuni bisa seperti itu. Ya, Ya bisa mencukupi lah kebutuhan di Papua mungkin. iya. Papua Barat, Papua Kita nggak saya perlu. yakin kita nggak perlu ngedrop Kita dari luar. nggak bisa, luar kita nggak kampung perlu provinsi. ngedrop dari barang dari Sulawesi Iya. atau apa. Memang saya kemarin juga jalan-jalan di pasar itu ketemu sama penjual-penjual pinang itu. Mereka kebanyakan ini pinang kering itu didapat dari Sulawesi. Ya itu. Dan sungguh menarik sebenarnya ini. Kenapa? Karena kalau kita ngobrolin soal ibu-ibu PKK misalnya, di mana mereka juga akan senang dilibatkan pada kegiatan kampung ya. Kita suruh mereka tanam kita kasih mereka biji biji pinang. Kita suruh mereka tanam rame-rame, ya kan. Kita kasih juga dana kampung ini untuk mereka sebagai fee atau upah lah buat ibu-ibu ini. Ada penghasilan juga, ya kan. Dana kampung bisa dimanfaatkan. Ya, yang jelas nggak sia-sia lah, ya kan. Bukan cair duit, kemudian habis itu nggak tahu kemana, ya nggak? Ya, yang jelas kalau pemikiran saya begini. Kita akan menggandeng satu pasti ibu-ibu melalui organisasi PKK. Kedua dengan pemuda. Kalau kita bicara masalah penanaman Ini sudah pasti. bicara konsep. Ya, bicara konsepnya ibu-ibu yang akan bekerjasama dengan kepemudaan, baik itu pemuda gereja, pemuda masjid. Akan sama-sama tinggal kampung mendatangkan bibitnya, kita cari bibitnya, mereka akan tanam di velvet. Setelah itu setelah ditanam dan tumbuh, kita bisa sebarkan ke masing-masing rumah warga sehingga bisa ditanam dengan ukuran yang sama per 4 meter sehingga akan menjadi indah. Setelah kita bicara sudah jauh, kalau sudah panen nggak mungkin ibu-ibu yang mau panjat, nggak mungkin. Jelas anak-anak pemuda. Nanti yang panen juga kampungnya. Iya jelas, nah, anak muda yang panen atau mungkin bisa dibantu sama orang-orangnya tersebut, bisa store ke BUMDes desa, BUMDes kampung. Kita punya badan usaha yang mengelola sehingga kampung bisa jual pinang mudanya, bisa bikin jual pinang kering. Luar biasa. Saya yakin. Dan pinang yang mahal itu adalah bukan pinang kering, tapi pinang yang masih segar. Dan asal tahu, setiap hari hampir ada pencari pinang dari pasar yang masuk di kampung Banjarosoi untuk cari pinang basah. Kira-kira diwajibkan nggak anak-anak
wajib makan pinang. Nah, itu kedepannya lagi. Nah, saya kan dengan banyak pinang, dengan budaya apa ya? Adat istiadat apa sih ini? Kearifan lokal. Ini memang kearifan Wah, lokal. nanti kita bisa semua makan pinang supaya giginya orang SP4 tidak rusak-rusak. Tapi memang pengalaman saya coba makan pinang ya kan, itu memang ini bisa menghilangkan asam gigi. Saya yakin kok yang membuat rusak gigi itu adalah salah satunya asam gigi gitu. Dan pinang ini bisa menetralisir asam gigi sehingga dan asam gigi juga yang membuat mulut kita tidak enak gitu. Ya itu sebenarnya medis sih ya. Saya hanya sebatas apa namanya mengira-ngira saja. Bukan sebagai kebenaran yang absolut, bukan. Pokoknya, mimpi pinang saja ini, aduh, nggak bisa bayangkan. Saya yakin kalau dilaksanakan untuk nggak tahu pinang itu berapa lama masa tanam sampai buah itu berapa lama. Belum saya cari informasinya. Kita nggak boleh berpikiran lebih lah. 10 tahun yang akan datang, Banjar Osoy terkhusus pintu ini, paling tidak kita tidak harus datang dari luar. Karena kita bicara masalah pembinaan harus jangka panjang. Tidak mungkin bakal tiba jadi. Pinang di sini harganya berapa? Gak paham bro. Soalnya saya nggak pernah makan pinang. Makanya tadi saya ambil patokan yang murah saja, 5.000 saja. 5.000 kalau kali 3 ton berapa? Kan lumayan toh. Mau sosialisasi pinang tapi nggak pernah makan pinang. Kacau dia Makan orang. pinang 1 kali di Wondama waktu banjir bandang. Next time harus makan Pingsan. pinang tiap hari ini. Makanya gula-gula boy. Seruput dulu bro. Kopi. Ya itu adalah salah satu dari potensi desa, khususnya di desa apa namanya di SP4. SP4. Dan saya lagi ngobrol-ngobrol sama Agus ini di jalur 4. SP4 jalur 4. Semoga saja ini menginspirasi. Lain kali saya akan datang lagi buat kalian semua, ya kan? Ya, saya coba untuk mencarilah apa sih yang obrolan-obrolan yang menarik, obrolan-obrolan yang bisa yang bisa menginspirasi banyak orang atau obrolan-obrolan yang obrolan-obrolan milenial lah gitu kurang lebihnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mau ngomong apa nih? Enggak gue. This is my first time content to YouTube ya. Jadi wajar lah kalau saya juga sebenarnya agak kaku-kaku. Maklum. Ya, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.